apanya yang salah? Gak ada yang salah kan? Cinta nggak pernah memandang status. Bu, Pak, Mbak, enggak, saya bukan pacarnya Pak Langit. Udah, tunggu. Ini sebenarnya gimana jawabannya? Kamu jangan beda-beda gini jawabannya. Sebenarnya kalian tuh pacaran atau enggak? Langit, udah ya, jangan main-main ya kamu ya. Kami berdua memang pacaran. Ya mungkin Renata masih malu buat ngaku, apalagi di depan orang sebanyak ini. Iya kan sayang? Enggak Bu. Kita nggak pacaran. Bu, kita... Sayang, kamu gak usah bohong lagi. Udah ketahuan juga kan kita? Jadi sekarang kita buka-bukaan aja. Ih, saya nggak bohong Bu. Pak, semuanya Pak Langit yang bohong. Sorry. Saya nggak bohong. Shh, udah. Kalian bisa lihat sendiri kan? Jadi kita berdua itu emang sering debat-debat manja seperti ini. Maklum, namanya juga orang pacaran. Jadi biasalah kalau ada perdebatan dikit. Enggak Bu. Nih, Kamu tahu nggak sih? Kamu terlihat sangat imut kalau berusaha lagi bohong. cukup Langit. Langit ini nggak lucu ya bercanda ya. Jelas-jelas orang tua kita tuh lagi mau jodohin kita hari ini. Terus gimana ceritanya kamu bisa punya pacar? Hah? Langit, udah ya. Sekarang kamu terus terang kamu bilang ke semua orang kalau kamu itu lagi dijebak sama perempuan ini. Ayo Langit. Buat apa aku bohong, Nek? Kami berdua memang pacaran. Ya sebenarnya Renata minta kita pacaran secara backstreet. Tapi sekarang udah ketahuan sama kalian semua, jadi mau gimana lagi? Udah nggak bisa ditutupin lagi kan? Ngaku jauh lebih baik. Enggak, Bu. Pak Langit kayaknya nggak mau aku ngebantah lagi. Iya, tapi kenapa dia ngelakuin ini semua? Ini beneran skandal apa bukan sih? What? Skandal? Kalian minta anak saya dikenalkan sama anak kamu. Tapi ternyata Langit udah punya pacar. Ini benar-benar penghinaan buat saya. Ih, pasang. Waduh, hancur-hancur semua, berantakan. Aduh, berantakan semua rencana buat ngejodohin Langit sama Luna. Aduh, gimana ya kalau Pak Sakti sampai membenci
Langit, gara-gara kejadian tadi. Ini semua gara-gara perempuan murahan. Gembel tadi. Awas kamu ya. Awas ya. Aduh. Hei. Kenapa? Gak nerima kenyataannya ya? Cucu kamu ngakuin sendiri kok. Kalau dia pacaran sama gadis waiter gembel itu. Jangan asal ngomong kamu ya. Kamu masih nyangkal juga? Jelas-jelas keluar langsung dari mulut cucu kamu. Enggak mungkin cucu saya pacaran sama gembel waiters kayak gitu. Shh. Nggak usah banyak ngomong depan muka saya kamu ya. Sekarang kamu tahu kan? Apa yang saya rasakan selama ini? Dulu aja anak kamu mengejar adik saya. Bahkan sampai menikah yang tidak pernah saya setujui. Dan sekarang, cucu kesayangan kamu itu memilih wanita gembel dan murahan dibanding dengan Luna. Kamu tahu apa ini? Karma. Oh, dan satu lagi. Revan anak saya yang akan menikah dengan Luna. Dan kamu tidak akan pernah bisa menghalangi karena ada saya. Enggak mungkin. Pak Langit tunggu. Lupa tadi gue nyuruh apa? Pulang. Masih aja ngikutin. Bapak nggak bisa seenaknya bilang kita pacaran. Saya bukan pacar Bapak. Pak, saya ini manusia. Bukan barang yang bisa diklaim gitu aja. Udah selesai? Belum. Saya belum selesai. Jangan mentang-mentang Bapak anak pemilik hotel ini, Bapak bisa seenaknya gitu sama saya. Asal Bapak tahu ya Pak, apa yang Bapak lakukan itu udah merusak harga diri saya. Gua itu baru aja nyelamatin harga diri elu. Nyelamatin? Nyelamatin apanya Pak? Bapak tahu nggak? Apa yang mereka pikirin tentang saya? Ya karena itu gue beralasan dan bilang kalau kita pacaran. Emangnya gue nggak tahu mereka bakal nyebut lu apa? Seorang pelayan berduaan dengan bosnya di kamar hotel di saat gue pakai handuk doang. Semua orang pasti akan mikir kalau elu adalah cewek penggoda, perempuan murahan, ani-ani atau apapun itu istilahnya. Intinya, lu akan dianggap sebagai pegawai yang sengaja merayu bosnya buat dapetin kerjaan. That's why gue bilang ke mereka semuanya kalau kita pacaran. Karena itu bisa mengubah persepsi orang soal elu. Pacaran itu ada kesan intrik romantis. Anggap aja kisah cinta si kaya dan miskin. Yang jelas ini bukan skandal. Happy ending kan? Tapi semua itu kebohongan Pak. Bohong untuk melindungi harga diri elu, Renata. Tapi saya nggak butuh perlindungan dari Pak Langit. Iya memang, sekarang lu nggak butuh. Tapi 15 menit yang lalu, lu sangat butuh itu. Dengerin baik-baik. Gua sangat sadar kalau kita bukan pasangan serasi. Gak ideal jadi pacar. Bahkan gak cocok. Tapi untuk sekarang, mau gak mau, suka gak suka, semua orang udah beranggapan demikian. Dan sekarang lu punya dua pilihan. Yang pertama, lu mau bertahan dengan status pacaran selama beberapa minggu sampai situasi kondusif. Setelah itu kita putus. Lalu yang kedua apa? Gue panggil semua media sekarang dan bilang ke mereka kalau kita nggak pacaran. Gue berani pastiin, ini akan menjadi berita skandal terheboh tahun ini. Dan lu akan kehilangan pekerjaan. Dan semua orang akan benci sama lu.
Kenapa saya harus percaya sama Bapak? Oh, nggak ada yang minta lu harus percaya sama gue. Gini, setidaknya lu bisa kan gunakan intuisi lu. Tapi yang jelas, saya bukan pacarnya Pak Langit. Dan gak akan pernah jadi pacarnya Pak Langit. Pasti, nggak usah diperjelas, gue tahu itu kok. Ya tapi kenapa Bapak masih nekat ngelakuin ini semua, Pak? Ngaku-ngaku jadi pacar saya? Ya karena gue nggak mau orang yang nggak bersalah jadi korban. Gue tahu ada orang yang sengaja ingin menjebak dan mempermalukan gue di depan keluarga Luna. Biar reputasi gue hancur. Lu itu cuman korban, Renata. Karena lu berada di tempat dan waktu yang salah. Maksud Bapak siapa? Bukan urusan lu. Sekarang ini jadi urusan saya juga, Pak. Kan Bapak narik-narik saya ke masalah Bapak ngaku-ngaku jadi pacar saya. Udah pulang aja sana. Gue mau pergi. Saya nggak bisa ngelakuin ini, Pak. Saya nggak mau berbohong dan nggak mau pura-pura jadi pacar Bapak. Pak, saya ini nggak pernah pacaran. Pegangan tangan sama laki-laki aja baru tadi saya lakuin. Gue tahu kok. Tahu apa, Bapak? Gue tahu dari sorot mata lu yang kelihatan gak nyaman di saat gue tatap lu dalam-dalam. Dan lu juga gak bisa nyembunyiin ekspresi kaget di saat gue genggam tangan lu. Payah. Gak bisa pura-pura. Saya mau berhenti, Pak. Saya mau berhenti dari pekerjaan ini. Saya mau berhenti dari kehidupan Bapak. Dan saya mau berhenti dari drama yang gak jelas ini. Saya lebih memilih kebenaran yang saya yakini daripada ikut kebohongan yang Bapak bikin. Gak ada yang pernah berani nolak permintaan gue. Apalagi sampai berani melempar beginian ke gue.
Bisa-bisanya Langit malah berduaan sama perempuan lain di kamar hotel. Enggak. Gue nggak percaya kalau perempuan itu pacarnya Langit. Gue nggak percaya, mereka pasti nggak pacaran. Gue nggak terima. Enggak mungkin, nggak mungkin. Luna, udah, Luna, sadar Luna, udah cukup, Luna, udah, duduk dulu, kamu duduk dulu, udah sayang, udah, ya, udah cukup, udah sayang, Papa ngerti perasaan kamu, sekarang kamu tenang dulu, ya, dari pulang tadi kamu langsung masuk kamar, Kamu juga belum makan, ya kan? Kamu makan aja dulu, ya? Aku nggak lapar, Pak. Iya, tapi Papa nggak mau kamu sakit. Kamu makan aja dulu, ya? Pak, gimana aku bisa makan sih, Pak? Kalau hati aku lagi sakit kayak gini. Laki-laki yang aku cintai Langit, dia lebih pilih perempuan lain. Dan malah perempuan itu cuma pelayan. Aku saingan sama pelayan, Pak. Kamu jangan sedih, sayang. Langit nggak pantas buat kamu sedih seperti ini. Masih banyak, sayang, laki-laki yang jauh lebih baik dari Langit. Enggak, aku nggak mau. Dari kecil aku selalu dapetin apapun yang aku mau. Aku selalu bisa dapetin apapun yang aku mau, Pak. Aduh, sayang. Tapi itu beda. Ini soal laki-laki. Ya apa bedanya, Pak? Papa itu punya bisnis. Papa bisa beli bisnis papanya Langit. Iya, tapi ini soal perasaan, sayang. Ini soal perasaan. Bukan soal bisnis. Papa tuh sayang gak sih sama Luna? Cuma Langit yang aku